Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Selamatkan diri Anda dari kebodohan yang hakiki. Nah, gimana? Aku kok semakin hari semakin lihat kok semakin melenceng ya ajaran kalian. Maksudnya mengartikan Alkitab kok semakin sesat gitu loh. Coba yang mana? Yang mana Mbak Ya Lydia? banyak setiap Alkitab ayat-ayat itu pengertiannya beda gitu loh. Contohnya. Ya contohnya gampangnya ya Tritunggal itu aja kalian sudah nggak mengerti arti Tritunggal itu aja. Coba nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan Tritunggal siapa? Jadi kan ada ayatnya Yohanes 1 ayat. Ya itu nabinya Kristen. Yang saya tanya nabinya Yahudi yang ngajarin Trinitas siapa? Yahudi kan Tuhan Yesus kan berasal dari Yahudi. Ya Kristen kan bukan Yahudi, yang kita tanya Yahudinya. Nabi Yahudi yang mengajarkan Trinitas itu siapa Mbak? Kan murid Yesus itu yang Bukan, saya tidak tanya muridnya Yesus, yang saya tanya nabi-nabi dari Yahudi yang mengajarkan Trinitas itu siapa? di Alkitab memang nggak ada, tapi Lah, pengertiannya kalau tidak ada, terus kenapa orang Kristen ini, siapa yang menyalahartikan dan siapa yang menyesatkan kitabnya Yahudi kalau gitu? Ibu tadi mengatakan kami menyesatkan. Bukannya Anda yang menyesatkan. Kitabnya orang Yahudi, para nabi tidak mengajarkan Tritunggal. Kok bisa kalian ajarkan Tritunggal? Ini sumbernya dari mana? bentar. Orang Yahudi nggak ada yang mengajarkan Trinitas. Kok muncul agama dari Romawi ngajarkan 3 Tuhan? Ini apa-apaan ini? Habis itu kami yang dikatakan menyesatkan, kan lucu. Memang itu Alkitab itu sulit dimengerti kalau nggak memang orang berhikmat, Roh Kudus yang kasih pengertian. Kira-kira yang mengerti tentang hukum Taurat orang Yahudi atau orang Roma? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, mana orang Yahudi mengajarkan Trinitas? Sebentar. Coba baca Matius 28. Matius itu bukan nabi, Bu. Matius itu siapa? Kita tidak kenal siapa itu Matius. Penulis Matius itu tidak dikenal oleh Yesus. Penulis Justru Yesus yang bicara di ayat ini. Oh bukan, Matius yang pengarang Matius yang menceritakan tentang Yesus. Yesus tidak mengenal yang menceritakan tentang dirinya itu. Ya ini di sini letaknya. Yang Alkitab benar dikira mengarang, ini yang letaknya. Kalau benar Matius itu berarti Yesus mengenal pengarangnya. Ya susah. Sudah sharing bagus saja Ya, Zuma. memang susah karena ibu menjajakan satu pengajaran, satu pelajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan, kan begitu. Kan memang susah, makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada serigala yang nyamar sebagai pengikut. Kalian bukan Bani Israel, mengaku pengikut. Dari mana coba asalnya? Kok ada Kita itu Israel rohani. Nah ini dia. Di mana orang-orang Yahudi mengajarkan Israel rohani itu di mana? Ini kan Ya, klaim itulah. kalian aja. Karena Ya, kalian itulah. nyamar. Aduh susah. Ya memang susah. Ibu Hanya mengatasnamakan aku Yahudi, mengajarkan Anda. mengatasnamakan Israel, mengatasnamakan Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Gimana ceritanya? Ya terus terang ya, saya tuh sebenarnya kagum sama Anda. Ngerti Ya, Alkitab. tidak paham. perlu, Tapi tidak saya- perlu dikagumi. Iya, Kalau iya. Anda tidak menggunakan akal, percuma Anda kagum. Berdialog tentang agama kudu pakai akal. Akal, Bu. Bu Lydia pakai akal, Bu. Pakai akal. Gak akan lagi, ini sudah berhikmat ini, Roh Kudus. Apa yang- itu hikmat? Hikmat itu kata dari Al-Quran. Apalagi itu hikmat? Apa itu hikmat, Bu? Hikmat ya pengertian dari Roh Kudus Tuhan loh. Apalagi itu Roh Kudus, Bu? Apa itu Roh Kudus? Roh Nah, Kudus itu dari Al-Quran lagi tuh. Jadi Ini serba tipu-tipuan semua yang Ibu ajarkan. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu yang nggak dilihat oleh mata. Lah, Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Kalau bahasa-bahasa gitu saya kurang paham. Nah, tapi Roh saya- Kudus itu harus Anda pahami. Roh Kudus itu adalah 2 kata yang asalnya dari Al-Quran.
Dari mana cerita Roh Kudus dari Al-Quran? Al-Quran pun turun Kalau abad begitu berapa? tolong tunjukkan bahasa Yunaninya apa, Roh Kudus. Yang kalian artikan ke Roh Kudus itu apa? Gini. Oh, gini aja, gini Kalau aja. ada Kitab sama saya jawab. Tapi saya tanya sama kamu tentang Al-Quran, kamu jawab. Boleh. Boleh. Jangan kamu hanya modal-modal begitu. Saya saja, sudah Zuma. bilang boleh. Oke, Saya sudah habis bilang habis boleh. Ibu Lydia, ya. Sebentar aku laku. Bentar. Santai. Ya, Aku silakan. sudah katakan boleh. Roh Kudus dari Al-Quran yang mana? Aku nggak paham Al-Quran soalnya. Al-Quran menyebut nama Roh Kudus. Di Bible Yunani tidak ada sebutan Roh Kudus. Lalu dari mana kitab Kristen Indonesia ngambil kata Roh Kudus? Mungkin Bu Lydia cek dulu bahasa asli. Dari Kalau mana? di bahasa aslinya Parakletos itu, bukan Roh Kudus, Parakletos. Pandai-pandai yang ngomong Roh Kudus loh, itu punya kami. Karena Bu Lydia kan mengimani Alkitab terjemahan Indonesia. Ya, Bu itu Lydia kan cuma ikut pendeta ngomong apa, ya udah ibu telan mentah-mentah kan, tanpa dicari kebenarannya. Bedanya di situ. Kalau kami kan benar-benar tuh belajar ke sumbernya. Ya Alkitab kan nggak ada yang ditambahin, nggak ada terkutuk lah orang yang Astagfirullah. Siapa bilang? Kalau banyak gimana Bu? Kenapa? Kalau bisa dibuktikan ada ditambah-tambahin gimana? Yang ayat mana? Oke, silakan Bang Juma. Ya semua kitab Anda itu. Semua. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia yang Anda punya. Musa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Oh, kitab Anda bahasa Indonesia. Ya memang lebih gampangnya gitu supaya gampang dibaca. Bagaimana Anda bisa tahu itu sudah sesuai dengan yang asli? Ya percaya Alkitab toh. Lah, berarti percaya aja, itu namanya membabi buta. Apa dasarnya sementara kitab ibu direvisi? Apa dasar pijakannya ibu mengatakan ini sudah benar? Ada standarnya. Bingung kan Bu Lydia? Kita nggak boleh iman buta Bu. Jangan imani saja, cari tahu benar nggak ini yang disampaikan Bapak Pendeta. Iya ya, saya kan ya ke gereja aktif dengar firman, tapi kok nggak sesuai dengan yang diterjemahkan sama orang-orang ya seperti Anda ini. Iya, karena kami Melenceng semua. kasih yang asli. Makanya pendeta Asli itu ibu kan tidak berani editan. masuk ke tempat seperti ini, tidak berani. Kalau yang asli itu, yang editan itu bukan asli, itu editan manusia itu. Lah iya kan, Yesus menggunakan bahasa apa ibu ketika dia ngajar? Saya kurang paham itu. Nah itu dia. Berarti ibu membabi Bu buta. Lydia, kalau gini loh Bu Lydia, kalau mau kurang memahami Bang, Bu, gak usah berdebat dengan mereka karena mereka ini hanya pengupas firman, Bu. Apapun Bukan ceritanya, pengupas, bagaimanapun kalau saya ceritanya, tiap tidak pernah menang Quran melawan kitab karena Quran itu jauh lama turun ke dunia daripada Alkitab. Karena mereka hanya mengutip dan mendengar katanya. Mari kita Jelaskan sama buktikan, aku, Bung. Zuma. Jelaskan Mari sama kita- aku Abu Daud 61 itu, Zuma. Itu Oke, bukan oke. Al-Quran, Bung. Itu bukan Jelaskan Al-Quran. sama aku Abu Daud 61 itu. Dari kemarin belum bisa kau jawab. Kau cuma bisa kau bilang saya tidak pendakwa, kau bilang. Jelaskan Abu Daud 61. Itu bukan Al-Quran. Ya udah Allahu jelaskan. Jadi maksudmu kalau Quran benar, hadis salah. Kalau hadis benar, Quran salah. Abu Daud 61, surat Al-Quran Abu Daud namanya. Allahu Akbar. Katanya Al-Quran versus ini, Jangan Alkitab, kau gini, Bible. Jangan begini. Kau cuma modal. Bedain hadis sama Quran aja nggak becus. Kasihan. Aduh. Aduh. Kalau kau berdebat, kalau kau nggak on cam modal congor. Kalau kau on cam cuma pakai masker, jadi nggak usah kau bahas tentang firman. Nggak ada pemahamanmu tentang kitab. Mari kita uji hebat mana saya dengan kamu tentang Bible. Mau? Mau? On camnya sama saya yuk. Tapi ingat ya, jangan main kick ya, jangan main Tanpa kick buka ya. Bible, ayo on cam yuk. Ayo on cam sama saya. Iya, yang penting sesuai aturan, jangan Jangan main tiba-tiba. kick. Nggak ada Jangan main main kick. kick. Iya. Semakin
kerja kalian cuma itu? Kerja kalian apa? Tunggu, aku jelasin ya. Kalian bisa cek ya. Tadi kita awal live bahkan 6 orang Kristen di situ. Dengar dulu. Itulah kerja kalian. Hanya bisa memute. Aku lagi jelasin aturan. Tolong dihargai. Ya, tadi kalian bisa lihat 6 orang Kristen di sini loh berebutan ngomong sama Bang Zuma waktu kita awal live. 6 orang Kristen. Ya, kita biarin. Pernah nggak kalian dapati di komal-komal Kristen jumlah Muslim di atas itu lebih banyak daripada orang Kristen? Nggak pernah. Silakan kalian cek di komal manapun ya yang mengatasnamakan Kristen, jumlah orang Muslim di atas lebih banyak daripada orang Kristen. Nggak ada. Tapi di komal saya sangat sering. Ya, bahkan saya sering berdua sama Uni Rifa, Kristennya semua. 7 Kristen, 2 orang apa yang sampai. kalian banggakan dari Zuma ini, ha? Tentang Dengar memualafkan dulu. si Via Maria. Itu udah jelas-jelas Diam dulu. pemalsuan. Udah. Loh, siapa yang pemalsuan? Loh, Via Maria itu asli Muslim. Loh. Yang mengaku Katolik yang dimualafkan di sini. Sekarang saya tanya, kayak contoh nih, lu datang. Kalian pasti percaya dengan Zuma Sekarang pembunuhan aku penipu tanya begini. sama kamu, kamu datang ke sini, kamu mengaku sarjana teologi misalnya nih. Hadapi Ya. saya dong kalau sarjana. Ya, kamu sarjana teologi. Ada nggak pergi ku cek, oh kamu sarjana teologi di sekolah mana? Saya telepon sekolah benar atau enggak? Ya sudah, kita dengar saja, nggak masalah. Kamu mau nipu nggak nipu itu urusan kamu sama Tuhan. Kamu nipu ya udah, kamu yang dosa, bukan kami. Ya, kita cuma menerima kok. Bukan begini, kalian jangan membahas Jangan Alkitab curhat. firman yang kalian hanya tafsirkan dengan pola pikir kalian. Firman itu nggak seperti Al-Quran kalian, hanya ajaran zina dan poligami. Langsung Dan aja kembali ke topik iya, aja. jangan curhat. Langsung. Terbukti banyak sekali pendeta setelah berdiskusi sama Bang Zuma memutuskan mualaf. Itu orang-orang Kristen Mana yang datanya? dulu. Mana datanya? Sedangkan si Via Maria itu aja jelas-jelas Muslim. Gimana pula Muslim masuk Muslim? Di mana Itu buktinya dia pembodohan Muslim? online. Halo Ya. Bang Zuma. Ya. Halo. Itu KTP-nya, KTP yang diperlihatkan. Apa katanya apa itu? Nggak jelas Kristen. gitu. Kristen itu agamanya. Tuh lihat agamanya. Kalian cek dulu semuanya. Akunnya itu mana? Loh Bang, kita gimana bisa tahu? Pokoknya intinya dia ngakunya Kristen, dikasih nampak KTP-nya Kristen, terus mau gimana? Halo? Mau gimana coba? Sama kayak orang bilang sama kalian nih, saya mau dibaptis, saya dari Islam. Ya, KTP-nya Islam, ya sudah diterima kan? Gimana? Halo, aku laku. Nah, gini aja, bentar, naikkan saya bentar lagi, saya ambil Quran ya. Saya mau ngambil dulu ke kamar ya. Wah, Naikkan saya bentar lagi. siap. Ya udah jangan Biar kita turun. bahas. Kita Oke. gini, kita buka-bukaan lah gini biar Boleh, kita boleh. Bisa berkelak biar saya dia. pengen lihat apa sih yang kalian Bukti banggakan dari akurat tidak Zuma bisa ini hanya disangka menafsirkan lagi. Alkitab dengan pola pikirnya. Namun tentang Quran ini nol, saya yakin 100%. Ya, terbukti banyak pendeta setelah diskusi mualaf kok. Itu fakta. Mana buktinya? Mana buktinya? Banyak kok. Itu si Udah, Cahyono, ambil itu Cahyono, Al-Quran si kau Valen, dulu. si Umar, itu dulu luar biasa loh. Kalau kamu tahu ya, kalau kamu udah ikut debat dari bertahun-tahun yang lalu, tuh Bang Zuma tiap hari dimaki dulu. Setiap debat itu cakap kotor si Valen itu Umar. Ya terakhir dia mualaf loh. Dan udah berapa banyak Seperti gitu. tadi dia bilang Yesus itu disalib karena kalah politik. Gak pernah Yesus berbicara Mari kita tentang bahas, kita Itu data buktikan. iya. Kita buktikan. Dari orang Ngapain kau nangis? Yahudi. Loh, kok. Ini bukan aku yang kick ya, jangan difitnah ya. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu pemberontak. Itu orang Yahudi yang ngomong ya, bahwa Yesus itu pemberontak, karena hukuman salib itu hukuman yang diberikan untuk pemberontak. Itu hukuman paling tinggi, lebih tinggi daripada hukuman pancung atau hukuman mati. Karena kalau hukuman mati tinggal mati doang gitu. Kalau disalib itu kan menderita dia, ya menderita sampai mati. Bahkan mayatnya itu dibiarkan di atas supaya jadi peringatan untuk orang-orang. Jadi mungkin Golgota itu kan dia di atas ya, di atas sehingga dari bawah bisa kelihatan. Jadi biar semua orang yang ada di sana liatin itu. Inilah hukuman bagi pengkhianat. Oke, sambil kita tunggu. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman dari Bang Jibril atau Akimoto? Boleh mungkin sedikit untuk Widya. Ya, tunggu aku ngomong bentar ya. Ini banyak yang bilang kok napasnya berat gitu. Aku lagi flu soalnya. Ya, lanjut Bang Jibril. Halo. Halo. Iya, mungkin untuk Bu Lydia. Kemarin. Iya nggak, saya mau menjawab pertanyaan Ibu tadi untuk menjelaskan sedikit aja. Boleh, abang-abang di sini? Silakan, Ya, silakan. boleh. Kalau kita buka Alkitab Sabda, Bu, ini
yang Tunggu tanya punya- dulu, dia percaya nggak Alkitab Sabda? Nanti dibilang lagi itu buatan Islam lagi. Nah, mungkin ya. Tapi di sini Yayasan Lembaga Sabda. Ini yang punya Yayasan Lembaga Sabda. Ya, Yayasan Lembaga Sabda nanti dibilang Bang Zuma yang buat tuh. Nah, di sini Alkitab Sabda baru dengar juga. Silakan Oh, dicek. Itu oke. website resmi untuk kekristenan kok. iya, dicek aja bisa kok. Ya. Nah, di sini dijelaskan Bu, kalau Markus pasal 7:16 kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini. Markus 11:26 ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Lukas 23 kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini. Lukas 76, ini saya bisa terus nih. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik. Nih, kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik. Nah, jadi kalau Ibu tadi pertanyakan, kan Abang, Ibu tadi nanya Abang Zuma kan, ayat yang mana? Nah, habis itu kalau soal Rohul Kudus, itu ada di sini Bu, di An-Nahl ayat 102, itu katakanlah Rohul Kudus Jibril, itu kawan saya tuh. Ya, di Al-Quran. Sementara kalau kita lihat kodeks Ibu, ini kodeks Sinaiticus. Ya, ini disebut Holy Spirit Bu. Nah, di interlinearnya juga Holy Spirit, bukan Rohul Kudus Bu. Ya, jadi kalau untuk meluruskan Ibu kan tadi bertanya Rohul Kudus yang Ibu baca Bahkan ada yang menerjemahkan Holy Ghost. Nah, Holy Ghost, hantu suci. Ya, itu yang versi Ya. lama. Versi Nah, lama jadi Inggris ya. mestinya hantu suci, bukan Rohul Kudus. Kalau Rohul Kudus itu udah ada di sini nih, jelas nih. Ya, mudah-mudahan mencerahkan ya Bu ya. Makasih. Ya, jadi seperti itulah fakta sebenarnya Bu. Selama ini kan ya Ibu mungkin cuma mengikuti kata pendeta. Itulah saya bilang teman-teman Kristen cobalah dicek kebenarannya. Di sini kita juga nggak memaksa teman-teman percaya sama kita, nggak mungkin ya. Nggak mungkin teman-teman Kristen tiba-tiba ucup-ucup percaya sama Bang Zuma, Ustadz Sugi, ya, Bang Jibril gitu. Tapi kita kan kasih data nih, kita kasih data, monggo dicek. Ya, kalian yang cek sendiri kok. Ya kan kalian punya akal, kalian juga bisa mengakses informasi. Ya kalian bisa cari tahu ini benar atau tidak. Bang Zuma kemarin apa itu yang menjelaskan Galatia 13 ayat berapa itu? Ayat 3 Galatia yang mati 3, digantung itu. Galatia 3 Bu. Galatia 3:13 ya. Iya. Yang terkutuklah orang yang mati di kayu salib ya. Iya betul. Tergantung, ya tergantung. Bentar. Galatia 13 ayat berapa? 3 ya? Kebalik Bu. Galatia 3 13. Galatia 3:13. Nah, sebenarnya baca dari awalnya, jangan diambil tengah-tengahnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Halo? Iya. Gimana Bu? Kemarin kan Bang Zuma waktu debat sama siapa itu kan Iya. menegaskan berarti yang terkutuk siapa? Ya memang yang Yesus. Yesus, tapi baca dari awalnya. Jangan diambil tengahnya. Kristus terkutuk karena dosa kita, dosa umat manusia. Nah ini Jadi ini yang lebih parah lagi. Kenapa bisa anak Maria yang menanggung dosa kalian? Di mana Itu sumber pengajarannya? Karena belas kasihan Allah. Oh, nggak bisa kayak Karena gitu. Tuhan mengasihi hambanya dengan memberikan aturan, bukan dengan menghabiskan aturan. Itu sama halnya. Itu sama halnya ketika dikatakan kasih, negara ini kasih kepada rakyatnya, aturan dihapuskan semua biar bebas. Oh, nggak kayak begitu. Loh, ya Allah nggak bisa dibatasi dengan Justru kata-kata sebaliknya Allah jangan dibatasi dengan pola seperti itu. Satu, penghapusan dosa. Berkat kasih Tuhan penghapusan dosa diberikan kepada Bani Israel. Dengan cara apa? Kurbankan hewan, bukan kurbankan manusia. Itu baru Itu kasih. perjanjian lama, itu perjanjian lama. Sekarang Kristen ini lahir dari mana? Sedangkan yang ibu sebutkan perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru.
Kristen memfitnah kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Demi untuk melegalkan catatan-catatan orang yang tidak jelas ini. Coba buka Yeremia 31 nomor 31, Bu. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kenapa kitabnya Yahudi yang perjanjian baru disebut gereja sebagai perjanjian lama? Karena mereka ingin menjajakan Yesus. Apa dasarnya orang Kristen mengatakan kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Ibu bisa jawab. Saya terus terang saya masalah kayak Nah, itu dia. itu kurang paham, tapi saya beriman dengan firman aja. Bagaimana Ibu mengatakan firman? Firman itu apa? Firman itu ucapan Tuhan. Bagaimana Ibu bisa mengatakan itu ucapan Tuhan? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yang menjadi narasumber satu-satunya di akhir kedatangan Nabi di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Yesus yang menjadi Yesus yang menjadi sumber. Pernah tidak Yesus bertemu dengan Paulus? Kenapa? Pernah tidak Yesus bertemu dengan Paulus? Dalam penglihatan Paulus waktu bertobat itu. Loh, kemana bisa dikatakan bertobat? Semua hukum Tuhan dimatikan. Bertobat dari apa itu? Halo Bang Bang Suma. Halo. Nggak dengar. Ya, shalom Pak Stephen Kojo, ganti-gantian, satu-satu dulu, satu-satu. Ya. Nggak, aku sedikit waktu cuma ini, Bung. Cuma sedikit waktu ini. Aku lagi ada job sedikit ini. Oke. Maksudnya begini, Bang Suma. Perjanjian lama itu ada aturan-aturan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk dilakukan, bukan untuk diimani. Dan orang-orang itu tidak mampu melakukan hukum Taurat. Makanya datang perjanjian baru, hidup di bawah kasih karunia Kristus Yesus. Makanya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi kita yang tidak mampu melakukan hukum Taurat. Makanya aku kan sudah katakan, Kenapa kita, Bang? Dengar dulu, Bang. Kenapa Dengar dulu, kita? Bang. Makanya ada firman mengatakan jangan membunuh. Tetapi kenapa kamu mencuri? Kenapa jadi Jangan kita? mencuri. Emang hukum Bukan Taurat itu untuk kita? Hah? Iya, hukum Taurat begini, Bang. Loh, kenapa untuk kita? Perjanjian lama itu hidup di bawah naungan hukum Taurat. Perjanjian baru itu hidup di bawah hukum kasih karunia. Ya itu untuk Kristen, itu kitabnya Kristen. Itu kitabnya Kristen. Ini yang saya tanya. Iya. Apa dasarnya? Dengarkan. Apa dasarnya Anda mengatakan hukum Taurat itu batal? Apa Dengar dulu, dasarnya? Bang, aku mau ngomong, Bang. Dengar dulu. Jadi awalnya hukum dari Taurat, tadi kamu ngomong. hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Setelah hidup dalam hukum Taurat, masuk di dalam hukum kasih. Perjanjian baru. Hukum kasih, Muncul hukum kasih. lagi hukum Taurat. Apa itu hukum kasih? Iya. Apa itu hukum kasih menurut Tuhan? Hukum kasih itu apa? Hukum kasih, dia menyatakan kasihnya lebih dulu, Bang. Iya, hukum kasih menurut Tuhannya Bani Israel, hukum kasih itu apa? Hukum kasih menurut Tuhannya Yahudi itu apa? Nah itulah aku katakan tadi, hukum kasih yang dia mula-mula dia lakukan itulah dia menyerahkan nyawanya untuk kita, Bang. Untuk itu dia datang ke dalam dunia, dia harus mati, Bang. Itu ajaran apa? Iya. Hukum kasih menyerahkan nyawa. Karena hukum Taurat itu bukan diimani. Baca di Galatia tadi, Galatia 3. Bukan Tapi diimani, itu nggak tapi asumsi untuk Pak Stephen. dilakukan. Ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya Iya, Yesus tadi, menyerahkan Bang. nyawanya? Aku ambil analogi gampang ini Pak Stephen Kojo. Ya, ini analogi Ya. yang sangat gampang gitu. Kan teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus memang mengorbankan dirinya. Tapi faktanya Yesus sebelum disalibkan itu ketakutan. Itu ketakutan itu fakta yang nggak bisa dibantah ya. Silakan Benar, cek di Alkitab. Bang. Ya, Benar, coba benar. dibandingkan. Ya, coba dibandingkan dengan ini. Iya, betul begini, Iya, Bang. iya, Benar. iya, iya, iya. Dengar dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita bandingkan dengan pasukan kamikaze-nya Jepang. Ya, jadi pasukan Jepang itu sebelum mereka ngebom Pearl Harbor pas subuh ya, pagi-pagi subuh mereka berangkat, itu malamnya itu mereka dijamu sama kaisar. Ya, silakan cek sejarah. Dengar dulu. Ya, mereka dijamu sama kaisar sebelum
tragedi Pearl Harbor itu semua pilotnya itu sudah siap untuk mati, Bang. Jadi mereka siap mengorbankan dirinya untuk kejayaan kerajaan Jepang. Ya, mereka mengorbankan dirinya untuk kerajaan Jepang. Tidak ada keraguan satu orang pun. Silakan dicek. Semua pilotnya itu siap. Bahkan ya setelah mereka ngebom Pearl Harbor itu kan ada beberapa pesawat yang belum jatuh gitu kan, belum jatuh. Mereka tabrakin, sengaja tabrakin dirinya gitu. Karena itu memang misi untuk mati semua gitu, nggak boleh ada yang selamat. Padahal udah ada beberapa kapal induk Amerika udah hancur, dermaganya sudah hancur, artinya kan udah menang gitu. Harusnya kan sisa-sisa pasukan Jepang tuh boleh pulang dong. Ini kita udah menang nih, sisa-sisa pesawatnya pulang aja gitu. Ngapain lagi mengorbankan diri, toh udah menang. Tapi mereka nggak, sengaja ditabrakin lagi. Bahkan ada yang nabrak sampai rumah penduduk. Ya, rumah penduduk ditabrakin juga. Kenapa? Karena memang misi ini untuk mengorbankan diri. Tidak ada keraguan. Itu manusia juga loh. Sedangkan Yesus masa dibilang Tuhan, begitu disuruh korbankan diri, ada keraguan, ya, ada keraguan dalam dirinya. Kemarin saya bahas sama teman Kristen namanya Kenzo ya, kita bahas antara Yesus dan juga Siddhartha Gautama. Terakhir dia akui, ya ternyata Yesus kalah sama Siddhartha untuk bicara hukum kasih ya. Ternyata Siddhartha jauh lebih mengasihi orang daripada Yesus. Jadi kita bandingkan dengan parameter yang jelas lah. Kalau cuma modal imani, ya susah bang. Itu kan penilaian subjektif. Sama kayak misalnya Bang Stephen sama saya berdebat antara siapa lebih jago, Messi dan Ronaldo. Ya, masing-masing akan mengatakan jagoan dia yang lebih hebat. Tapi kita gunakan parameter gitu. Misalnya jumlah pertandingan, jumlah gol, jumlah piala, dikasih nilai, baru dihitung. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau cuma modal suka-suka, ya berat lah. Pasti kalian akan bilang Yesus mengorbankan diri. Tapi faktanya Yesus keberatan. Awalnya dia keberatan gitu. Ya, itu fakta. Iya. Itu benar, Bang, benar. Makanya di dalam pada saat dia mulai menjalankan karya keselamatan itu, di kitab Ibrani sudah dikatakan memang seketika dengan sesingkat-singkat waktunya Yesus lebih rendah daripada malaikat. Nah, itu kemanusiaannya muncul. Makanya di Taman Getsemani Itu, Bang, malaikat datang dia. Dengar dulu Bang. Makanya di Taman Getsemani waktu dia berdoa, dia merasa sedih. Sepertinya dia tidak mau menerima, tetapi dia katakan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, kehendakmu lah itu Bapaknya. Nah, yang ngomong ini manusianya, makanya malaikat datang untuk menguatkan dia. Ya kalau bahasa hari-hari lah, tenanglah Yesus, kamu harus menjalankan semuanya ini. Tenang ya. Dan itu memang terlaksana Bang. Apaan ini? Ini drama cerita apa ini? Pewayangan. Tuhan menasihati Tuhan, gitu. Tuhan Junior. Tuhan Junior, tenanglah, jangan menangis. Gitu maksudnya. Wayang golek. Berarti jelas ya Bang, tadi Abang nyimpulin sendiri Tuhan Abang itu on off. Bahkan Tuhan Abang sendiri takut dengan ciptaannya yakni malaikat. Kira-kira gitu ya Bang ya. Ya namanya pewayangan, kayak gitulah. Iya, didramatisir lah supaya laku gitu Takut kan. kepada malaikat. Tidak Bang. Tidak. Dia Takut takut sama malaikat menghadapi mau dia. kematian itu Bang. Iya, takut sama Tetapi- malaikat mau dia. Enggak, coba baca baik-baik di Taman Getsemani. Dia tidak takut Ada kepada ayatnya, malaikat. Yesus itu gemetar, Malaikat Bang. itu muncul Takut untuk sama malaikat. menguatkan dia, Bang. Malaikat muncul untuk menguatkan dia. Tenanglah Yesus, kamu harus lakukan semuanya ini. Begitu. Oke, aku turun dulu ya, karena aku kerja ini. Oke, ya. Siap. Makasih banyak. Hati-hati kerjanya, jangan salah-salah. Ya jadi si aku laku tadi mau ngambil Al-Quran, nggak balik-balik sampai sekarang ya. Saya nggak tahu dia ngambil Al-Quran kemana tuh. Ya silakan lanjut Bang Juma. Ini teman-teman Kristen kok bisa ya mengimani bahwa Yesus itu mengorbankan dirinya, padahal dia takut gitu. Lebih berani pasukan Jepang loh. Ya, lebih berani pasukan Jepang, lebih berani itu orang-orang yang siap mati semua itu. Bahkan tentara kita jauh lebih berani itu. Ya, Yesus silakan Bang tahu di Juma. ayat apa itu Bang? Astagfirullah, nggak tahu. Kok nggak tahu? Astaga, mampus lah kita. Artinya Bu Lydia nggak pernah baca Alkitab secara utuh nih, cuma baca kalau disuruh sama pendeta aja. Memang saya tiap hari baca masih perjanjian lama, belum sampai yang Yesus takut. Anda baca udah berapa tahun? Kok nggak naik kelas? Kenapa? Anda udah baca berapa lama Alkitab? Kok cuma di perjanjian lama terus? Ya kan harus tiap hari itu. Iya, kalau Baru tiap hari tahu aja harusnya sih. udah nggak. Kalau satu hari Anda baca 3 perikop dalam 5 bulan aja Anda sudah selesai loh.
Saya satu hari Ya, satu Bu pas. Lydia, kalau mau tahu Yesus ketakutan, Ibu bisa baca di Lukas 22, ya. Di mana di situ dari 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah Betul. yang bertetesan ke tanah. Itu kan dia secara manusia. Yang bilang Tuhan siapa? Kami memang meyakini manusia, Bu. Ya, tapi Allah nggak kalian nggak percaya Tritunggal itu tadi, makanya percaya hanya Yesus manusia. Berarti Tritunggal itu salah satunya adalah manusia Tuhannya. Coba baca Yohanes 1:14. Kayak ada satu lagi. Aduh, ini kelas jebak, Gurunda. jebak sangat awal. Gurunda, monggo Gurunda lah. Bu Lydia, Bu Terlalu Lydia. ringan ini. Iya. Kelas sekolah minggu Gak ini tega kan, Gurunda. Bu? Gak tega. Dalam minggu. Lah, Ibu percaya nggak kalau Yesus itu ketakutan di situ? Tadi kan kaget tuh kalau Yesus itu ketakutan. Nah sekarang Percaya sampai darahnya aja berupa seperti apa? Keringatnya berupa ketika Yesus ketakutan di situ dia nggak ada Tuhannya, Bu. Saya tanya. Iya, ketika kemanusiaannya Yesus di situ ketakutan, ketika dia berdoa di situ Tuhannya nggak ada. Yo, itu kan sudah apa itu? Sudah rencana Allah. Sudah Jadi harus mengalami seperti itu. Iya, Tuhannya sudah Nah terus malah yang bekerja malaik memberi kekuatan, bukan dia sendiri, bukan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada yang ketakutan, malah malaikat tuh yang nolongin. Tapi itu kan bangkit ketiga harinya pada hari Lah kok malah bangkit? Enggak, kita bahas ini dulu, Bu, bukan bahas Yang bangkit-bangkit, Bu. bangkit itu mumi, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mati, Tuhan tidak mungkin bangkit dari kematian. Karena Tuhan Sebenarnya itu bukan kalau makhluk. paham Tritunggal pasti ngerti. Ini kan ada rentetan-rentetannya. Jadi kalau percaya Tapi Tritunggal 1 ya sudah Timotius nggak 6 percaya ayat semuanya. 16 itu bilang Tuhan tidak takluk dengan maut. Sedangkan Yesus takluk kalau menurut perspektif iman Ibu. Gimana sih? Sama bang apa nggak jelas suaranya. Si Goliat kecil kali suaranya. Ya, jadi Bu Lydia, Tuhan itu tidak mungkin takluk dengan kematian. Yang bisa takluk dengan kematian tuh ya ciptaan seperti kita. Itu saja sudah jelas padahal ya, bahwa Trinitas itu tidak sesuai dengan kekristenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Ya mungkin silakan Bang Zuma agak diedukasi Bu Lydia, pada tahu bisa terbuka akalnya. Harusnya kalau Yesus itu Tuhan dan dijadikan sebagai konsep Trinitas, ya sebagai satu dari tiga ini, harusnya dia memperlihatkan sisi ketuhanan. Tapi kan faktanya tidak. Harusnya dia Tuhan, pada saat dia manusia dia Tuhan juga, tapi kan tidak. Pada saat dia manusia ya betul-betul manusia. Artinya dia pada saat itu bukan Tuhan. Apakah Tuhan punya sisi ketidaktuhanan? Sedangkan kalau kita melihat dalam Yohanes 12:27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku. Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Anda kan mengatakan, itu kan sisi kemanusiaannya. Berarti Trinitas itu bercampur dengan bukan Tuhan. Ada pada Trinitas bukan Tuhan yang nempel di sana. Apa seperti itu konsep pengajaran para nabi? Bahwa Tuhan itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia punya sisi kemanusiaan. Katanya maha kuasa, kok punya sisi kelemahan? Ya bisa aja Tuhan Yesus waktu itu kan rencana Allah. Jadi rencananya nggak boleh diubah, harus ya itu tadi. Di mana Tuhan berencana untuk berhenti menjadi Tuhan? Yohanes 1:14. Loh, itu yang menjadi daging itu bukan Tuhan. Itu perkataan Tuhan yang menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah menjadi manusia. Memang begitu. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah kucing, jadi kucing. Jadilah ayam, jadi ayam. Jadilah manusia, ya jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya, perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Apa masalahnya? Firman itu menjadi daging dan yang ilahi menjadi jasmani. Nggak diterusin bacanya.
Di mana itu dikatakan jasmani menjadi ilahi, ilahi menjadi jasmani? Kolose 2 nomor 9. Itu ajaran siapa Kolose itu? Kolose berapa? Kolose 2 nomor 9. Semakin aneh ya. Aneh Bu, karena kami menguasai Bible. Mohon maaf, bukan sombong, kami belajar. Iya, aku paham menguasai Alkitab tapi salah mengartikannya. Kok salah pula ngartikan? Baca Iya. Kolose 2 nomor 9. Bentar. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Nah, berarti jasadnya kepenuhan kealahan kan? Benar? Nah, itu maksudnya apa kalau menurut Ya. Abang? Maksudnya Yesus itu bukan Tuhan. Ibu mengatakan Trinitas. Kalau dia Trinitas, dia tidak takut. Dia tidak takut kepada malaikat. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena jasadnya juga ada kepenuhan keilahian. Kalau jasadnya kepenuhan kealahan, berarti jasadnya itu adalah Allah itu sendiri. Kalau jasadnya adalah Allah itu sendiri, kenapa dia masih berdoa? Bukankah jasadnya adalah jasad Allah? Kolose 2 nomor 9. Dan jasad Yesus kepenuhan kealahan, berarti jasadnya adalah Allah. Kenapa jasadnya masih berdoa? Kepada siapa lagi dia berdoa? Ya udahlah. Bang Sumpah Ya udahlah. sayang sekali. Bu. Sayang sekali. Kalau ya udahlah repot. Bu Lydia, Kalau dikasih pengertian gimana, kalau pengertiannya gitu susah. Bu Lydia, Hanya Roh Kudus yang bisa, ya. Roh Kudus lagi tadi. Ya udah. Hantu suci. Waduh, gimana ini Bu? Bu Lydia, abang-abangku di sini boleh nggak saya mencoba menjelaskan Ya, ke Bu Lydia soal fakta-fakta Iya, yang ada silakan, di silakan. Injil sama di Al-Quran. Ini Bu Lydia contoh ya. Ibu kan tadi bilang ibu udah baca Di Bible. Perjanjian Lama, Biblos. Nah, nih di Kejadian 8 Bu, di ayat 4. Dalam bulan ini soal cerita Nuh ya. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kita catat ya. Jadi menurut Biblos, bahtera Nuh itu jatuh di Ararat. Ya, kita catat ya, Ararat. Nah, begitu kita lihat Hud ayat 44, di sini diceritakan wahai bumi telah naik dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Nah, kita mesti tahu dong, ini yang satu bilang Ararat, yang satu bilang Judi. Begitu saya Google, nih, ini Ararat, nih, Mount Ararat, ya. Habis itu ini Judi, agak jauh. Nih, Mount Judi, ya. Ini jaraknya saya ukur di sini sekitar 310 kilo. Berarti jauh nih, Jakarta Bandung nih. Ya. Habis itu saya cari nih Mount Judi. Kenapa sih terkenal? Begitu saya cari, ketemu nih di sini. Satu alasan nih, saya translate aja ya. Salah satu alasan judi atau judi menjadi lebih populer akhir-akhir ini adalah karena temuan seorang ahli geologi Jerman bernama Dr. Friedrich Bender pada tahun 1953. Bender menemukan serpihan kayu di puncak Judi pada kedalaman sekitar 1 meter. Penanggalan karbon menunjukkan fragmen-fragmen tersebut berasal dari 6.500 tahun yang lalu, sehingga memunculkan kembali teori-teori yang berhubungan dengan bahtera. Habis itu saya cari tahu nih Dr. Bender ini siapa sih? Rupanya dia bilang dia ketemu bahtera itu Bu, Noah Ark, dia bilang di Kudi. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke awal, Kudi atau Ararat? Ternyata ini yang bener Bu. Bener. Menurut saya sih kalau ibu pelajarin dua-duanya mesti bener ya. Jadi nggak imani saja gitu loh. Itu sih.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa. Nih yang bingung ibu, saya dibilangnya bingung. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu kepenuhan ilahi. Yang keringat tadi itu ilahi dalam bentuk manusia. Yang takut ke malaikat ya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan seperti itu? Enggak mungkin. Makanya laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Allah, Tuhan, salah satu dari Tuhan. Kafir. Kira-kira Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam melakukan penelitian enggak tentang Bahtera Nuh itu? Kok bisa dia tahu? Justru di situ ditunjukkan bahwa beliau memang menyampaikan apa adanya. Dari Allah, dari wahyu. Dia nggak dari langit. kopi-kopi, dia nggak kopi-kopi. Masya Allah. Oh, itu ada Ukhti Maria. Udah dibahas tadi, ada lagi yang nuduh Ukhti ini Islam dari dulu. Tadi juga sudah kutampilkan KTP-nya kok. Alhamdulillah. Jadi fitnahan mereka itu mental semua. Bang, aku mau baca ini ya Bang ya, buat Bang Boleh. Suma ini. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Bang Suma apa? 1 Yohanes 2 Ayat 22. Iya, silakan. Siapakah pendusta? Siapakah Terus? pendusta itu? Bukankah Kristen. dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia Oke. yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, baik. Mari kita urai, Bu ya. Siapakah pendusta itu? Ibu paham Mesias? Paham? Ya, Ibu Lydia tahu anti Mesias nggak? Mesias? Oh, Mesias. Mesias. Pernah dengar tapi saya nggak tahu artinya Nah, apa. itu dia. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami. Mesias itu apa? Mesias itu adalah orang yang diurapin. Orang, manusia. Umat Islam percaya Yesus itu manusia. Tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di kitab Ibu, Kolose 2 nomor 9, Yesus itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Yesus Kristus itu adalah inkarnasi Tuhan. Berarti antikristus adalah Kristen. Karena Kristen tidak mengakui. Yes. Ini dalilnya, Bu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah manusia? Kristus itu manusia. Apakah Kristen mau meyakini Yesus itu manusia? Mulut mengatakan iya. Tapi kenapa disembah? Oh, karena dia Trinitas. Berarti antikristus. Karena tidak sepenuhnya mengimani Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mengakui tidak Yesus itu datang sebagai manusia? Mengakui. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sekali manusia, tetap manusia. Di Kristen? Oh, itu kan waktu di dunia di manusia, tapi sekarang adalah Tuhan. Antikristus Anda. Lalu kemudian, Ya nggak gitu pengertiannya, Bang. silakan Anda kasih pengertian ke saya, silakan. Ini kelanjutannya ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Oh, pindah lagi, loncat lagi kita. Soalnya Abang kalau dijelasin ini saya juga pengertiannya yang menyangkal Kristus, yang nggak percaya Kristus itu aja kan. Abang nggak percaya Kristus. Lah, sekarang begini, Bu. Ibu itu percaya Kristus. Kalau ibu percaya Kristus, ibu tidak mungkin menyembah Yesus. Gimana sih, Bu? Ada nggak Kristus mengajarkan sembahlah aku? Ya itu tadi ada di Yohanes 13 ayat 13.
Loh, apa di Yohanes 13:13 itu apa? Aku, guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Mana perintah menyembahnya mana? Nah kalau dia melihat Allah ya sama aja melihat dia toh. Oh, berarti siapa yang meludahi Yesus sama meludahi pencipta langit dan bumi gitu maksudnya? Meludahi. Kan Yesus diludahi. Ya itu secara manusianya dia Nah diludahi. kan tadi siapa yang melihat manusia ini sama melihat Allah, betul? Kan yang dilihat manusianya. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti pemahaman Kristen Yesus itu adalah Bapa. Berarti siapa yang menampar mukanya Yesus sama menampar pencipta langit dan bumi? Apa seperti itu agama yang benar? Tuhan bisa ditampar gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan antikristus itu adalah Kristen. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa bahwa Yesus itu adalah Kristus? Ibu menyangkal tadi barusan. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa? Berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada parah. Loh kok jadi parah Ibu? Saya ulang lagi. Dengarkan Ibu, dengarkan. Kristus itu adalah Mesias dalam bahasa Ibrani. Oke? Ketika berbicara mengenai Mesias, maka bukan cuma Yesus yang Mesias. Banyak Mesias. Kores Mesias, Elia Mesias, Salomo Mesias, Harun Mesias, Saul Mesias. Bukan cuma Yesus yang Mesias. Banyak. Banyak yang Mesias, bukan hanya Yesus. Ya, Kores, Daud, Saul, kemudian Harun, Elisa, Salomo, semua adalah Mesias. Cuman karena dasar tipu-tipu, ketika Mesias-Mesias ini diterjemahkan ke Indonesia, cuman Yesus yang disebut Kristus. Kores tidak disebut Kristus. Ketika diterjemahkan Kores, disebut orang yang diurapi, orang diurapi, orang diurapi. Padahal Mesias itu artinya orang yang diurapi. Kristus itu artinya orang yang diurapi. Tapi giliran Yesus tidak disebut orang diurapi, tapi disebut Yesus Kristus. Untuk menyesatkan. Nah sekarang ketika ibu mengatakan menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak Yesus sebagai orang itu adalah Kristen. Makanya dituhankan. Kami tidak menolak Yesus itu sebagai Kristus. Malah disebut di Al-Quran itu Al-Masih, Mesias, Masaha. Kami mengenalnya seperti itu. Di Kristen, Yesus di mulut disebut sebagai Kristus tapi dituhankan. Yang disebut Kristus itu bukan Tuhan. Lalu dikatakan, dialah antikristus itu, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapa ini Tuhan. Kristen yang menolak Bapa. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia, yang tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang adalah Bapa menurut orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Tidak dibentuk menjadi makhluk. Yeremia 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan, tidak ada Bapa yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Bapa yang dibentuk setelahku. Kristen menolak ini. Ada Bapa yang dibentuk berikutnya, yaitu Yesus, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti Anda menolak Bapa kan? Anda menyangkal Bapa. Bapa mengatakan tidak ada Bapa yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Bapa yang dibentuk setelah aku. Anda menolak ini, Anda menolak. Anda membentuk Bapa dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Bapa datang inkarnasi menjadi manusia, menjadi anak Bapa, yaitu Yesus itu sendiri. Menyangkal. Dan juga menyangkal anak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Anda tidak mengimani Yesus itu hanya utusan, tapi sebagai Bapa itu sendiri. Nyangkal Bapa, nyangkal anak. Itulah ibu. Nanti yang ibu salahkan saya lagi. Padahal di Islam itu tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus. Dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Itu di iman kami. Tidak sah imannya seorang Islam kalau tidak mengimani itu. Di ibu tidak. Bapa adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya nyangkal berarti.
Bapa itu satu-satunya Tuhan. Yesus hanya utusan Bapa. Anda nyangkal Bapa, nyangkal anak. Itulah Anda disebut antikristus. Nanti bilangnya, Anda tidak mengerti karena tidak ada hantu suci dalam diri Anda. Belajar Bu, belajar. Ya, jadi gini Bu Lydia, saya luruskan sedikit ya. Bu Lydia ini kan cuma mengimani karena mungkin dari kecil sudah terdoktrin. Dari kecil Kristen, ya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Itu pun karena bapak-bapak pendeta selalu mensugesti, mendoktrin Bu Lydia. Tapi kalau Bu Lydia cari lagi, ya seperti tadi Bang Jibril kasih nampak data, Bang Zuma jelaskan, ya Bu Lydia ini harusnya coba mereview, ya review ulang keimanan Bu Lydia. Ini yang disampaikan Bang Zuma benaran nggak? Dicatat Bu. Ya, jadi jangan cuma didengarin, tapi dicatat. Nanti Bu Lydia cari tahu. Kalau perlu tanya sama pendeta. Ya, saya dengar ini ada seorang yang bernama Bang Zuma ngomong seperti ini. Benar nggak Pak Pendeta? Gitu. Coba lihat pendeta Anda bisa jelaskan atau dia akan mutar-mutar seperti gasing. Ya, kalau dia mutar-mutar seperti gasing, ya mending Ibu segera tinggalkan pendeta tersebut. Itu saran dari saya. Ya, mungkin Goldian ada yang mau disampaikan? Iya, cuma Betul. buat ini. Ya, tunggu. Si Goldian mau ngomong mungkin. Silakan. Cek. Ya mungkin itu pesannya kepada Bu Lydia. Bu Lydia jangan terima mentah-mentah apa yang enak-enak yang disampaikan bapak-bapak pendeta. Perbanyak ruang dialog seperti ini, Bu Lydia. Seperti yang disampaikan Bang Zuma, seperti yang disampaikan teman-teman, itu basisnya basis data. Bukan cuma omongan-omongan semata seperti bapak-bapak pendeta. Kebenaran-kebenaran akan Bu Lydia dapat ketika sering berdiskusi seperti ini. Kira-kira gitu, Bu. Tapi ya pendeta nggak asal ngomong loh, itu sesuai Alkitab. Karena di Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang... Iya. Lah emang mana kita yang nggak sesuai Alkitab loh, Bu? Kita tadi jelasin semua sesuai Alkitab. Setuju. Ya, Mesti sesuai mengikuti rabi-rabinya ya Bu ya. Bu, ini saya mesti sambung kerja, mesti undur diri. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin satu data lagi deh Bu, terakhir. Mudah-mudahan Ibu benar-benar tercerahkan. Nah, di sini ada website namanya Aish, Bu. Nah, di sini tuh dia yang punya nih, Robi Yahudi yang punya nih. Aish ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa alasan mereka tidak percaya kepada Masiah. Ini kan kita lagi bahas Masiah, Yesus ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa Yahudi tidak mempercayai Yesus itu Masiah. Nah, di sini dijelaskan kalau Yesus tidak memenuhi kenabian. Nah, di sini disebutin semua Bu ayat-ayatnya. Aisyah 2:1-4. Nah, habis itu ini yang Ibu mesti tekankan, yang tadi Bang Zuma juga tekankan berkali-kali. Nih, saya translate aja ya. Ayat-ayat yang disalah terjemahkan mengacu pada Yesus. Ini perjanjian lama, ini dari yang punya perjanjian lama loh Bu, yang Robi tadi. Nah, ini yang punya kitab perjanjian lama Bu, bilang mistranslate. Itu ada di sini. Nah, Ibu coba buka deh nanti, aish.com. Itu aja sih Bu, kalau mau perjanjian lama yang benar-benar perjanjian lama, yang bukan mistranslate ya, dari ajaran-ajaran rabi-rabinya, itu sih. Oke, gurunda-gurunda, abangku di sini, saya mesti sambung kerja, izin undur diri. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin saya gagal fokus itu tadi monitornya lebar. Ya, dia monitor itu. Lanjut. Assalamualaikum, mau izin turun dulu Bang Zuma. Ya, apa yang boleh sampaikan? Silakan. Tetap istiqomah ya. Assalamualaikum. Amin. Mbak Maria. Halo. Ya, makasih. Ya mungkin itu sih Bu. Apalagi Ibu juga lagi belajar tentang perjanjian lama.
Bahkan di perjanjian lama sendiri itu tidak pernah ada pernyataan yang jelas bahwa Tuhan itu 3. Kalau ibu cermati baik-baik dari kitab Kejadian sampai Melaiki, ketika berbicara tentang konteks ketuhanan, itu selalu dan terus-menerus menyebutkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu bukan manusia, serta bukan anak manusia. Harusnya sampai situ dengan kejujuran hati ibu paham ternyata keimanan yang diajarkan para pendeta-pendeta ibu, para gereja-gereja ibu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kira-kira gitu, Bu. Bu Lydia tahu nggak? Nggak, sekarang aku mau nanya, Bu Lydia tahu nggak kenapa ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru? Nanti nggak tahu juga bedanya apa. Ya tahu lah, perjanjian baru kan sudah diperbarui kedatangan Yesus. Astagfirullah. Ibu menafsirkan seperti itu. Iyalah. Memang gitu ajarannya. Jadi gini, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang namanya Tanakh dicuri, ya, dirampok oleh orang-orang yang mengaku Kristen, terus dijadikan itu sebagai perjanjian lama. Jadi bukan kayak gitu sejarahnya. Mungkin boleh jelasin dulu Bang Zuma tentang kitab suci mereka biar tahu. Karena Bu Lydia ini dasar sekali loh pemahamannya. Iya, jadi yang ibu katakan perjanjian lama itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen, gak ada hubungannya dengan Katolik, gak ada hubungannya dengan Romawi, gak ada hubungannya. Murni kitabnya Yahudi itu ya untuk Yahudi saja. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak ada perintah di Yahudi, di kitabnya Yahudi untuk mengajarkan kitab mereka kepada bangsa lain, gak ada. Kitab Yahudi itu ya untuk Yahudi tok. Gak ada untuk orang Kristen, gak ada. Tapi tiba-tiba di Roma muncul kitabnya orang Yahudi, nempel di kitabnya orang Kristen secara ilegal. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 ibu baca. Hukum yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu hanya untuk mereka, tidak berlaku kepada bangsa lain. Mazmur 147, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan hanya datang kepada Yakub. Hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel, tidak berlaku untuk bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan untuk bangsa lain. Kenapa ada di kitab ibu? Siapa yang mengatakan bahwa kitab itu untuk semua bangsa? Nggak ada. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Ya kita kan Israel rohani sejak diperbarui kedatangan Tuhan. Mana boleh. Israel itu, Bu, mereka adalah Bani Yakub. Itu Bani Yakub. Israel rohani adalah mereka yang Bani Yakub, yang benar-benar menjalankan hukum Taurat dengan hati, dengan roh. Roh dan juga perbuatan jasad. Itu Israel rohani itu. Lah ibu masuk ke dalam silsilah Yakub aja kagak. Istilah Israel rohani itu hanya muncul di Kristen. Israel sendiri tidak mengenal itu, malah ditertawakan. Wah, ada aja ini. Itulah Yesus katakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa yang nyamar Israel? Ya Kristen. Dengan alasan kami ini Israel rohani. Artinya menyamar. Bung Suma. Hello. Iya, apa VOC? Iya. VOC. Iya, balik yang kasih nama dia VOC. Bung Suma, gimana ya? Bung Suma Kenapa? ini kayaknya Kenapa Kak Ros? sudah baca Alkitab belum? Alkitab. Saya tiap hari baca Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Alkitab itu Al-Quran. Salah mengartikan. Bung Suma, tolong Bung Suma baca Kejadian 12 ayat 3. Jadi sebelum Bang Suma saya paham itu beranalogi sembarang, baca dulu itu. Siapa yang
memberkati, aku berkati. Siapa yang mengutuk, aku mengutuk. Nah, ada Nggak baca, jangan beranalogi sendiri, baca dulu Ya saya hafal itu. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham dan oleh Salah. Kejadian 12 ayat 3. Itu Kejadian 12 nomor 3 itu kucluk. Udah Malu. salah ngotot lah. Baca dulu, Malu. baca. Malu. Baca dulu, Bung. Malu. Kejadian 12 nomor 3. Iya, baca. Biar Bung nggak Tuhan. salah. Kenapa ini kita kasih lihat ya siapa yang salah baca ya. Baca. Kejadian 12 ayat 3. Iya, VOC tidak pernah baca artinya. Ketahuan. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapatkan berkat. Bang Suma, itu dikatakan semua kaum manusia akan mendapat berkat dari Abraham. Tunggu, akui dulu VOC, kamu salah. Jadi kalau Abang Suma manusia, Akui dulu loh. kalau Abang Suma mengakui manusia, berarti harus percaya itu. Sekarang begini, Bung. Siapa yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Itu dulu. Dan siapa yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Itu dulu. Terima kasih Anda membawa data itu. Ini data sudah banyak pendeta, belasan pendeta kubuat kepalanya hilang gara-gara data ini. Ada nggak Kristen itu memberkati? Cuma jangan terlalu Jangan tumpah-tumpah. Ya, jadi ini VOC, kamu nggak mau mengaku ya sudahlah. Ini penonton yang sudah jadi saksi ya. Bang Juma, hafal kitab kamu. Siapa Anda Siapa yang Cuma, memberkati Anda jangan Abraham, melarikan Islam diri. atau Kristen? Anda jangan Siapa melari- yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Satu, Abraham datang mengajarkan sunat. Diam. Abraham datang mengajarkan sunat. Kristen sunat atau tidak? Jawab. kok larinya ke sana sih kamu ngomong? Jawab. Enggak. Ya, enggak. Kedua, Abraham melakukan kurban hewan. Siapa yang melakukan kurban hewan? Islam atau Kristen? Jawab. Bung Juma, fokus kalau mau diskusi itu jangan lompat-lompat. Selesaikan dulu satu. Yang ketiga, Abraham menyembah Allah, Islam menyembah Allah, Kristen menyembah siapa? Kabur. Nah. Kasih waktu dulu jawab ya. Jadi kita nggak ada lompat-lompat. Tadi kita sama Lydia ngomong bagus-bagus, menjelaskan kepada Lydia. Datang VOC suruh Bang Juma baca ayat. Ya, rupanya dia yang salah. Ya, dengan sok gaya dia bilang Bang Zuma salah. Padahal Bang Zuma sudah hafal loh. Bayangkan Bang Zuma hafal. Teman-teman Kristen hafal nggak? Bahkan pendeta itu banyak sekali yang hafalan Alkitabnya itu cuma beberapa ayat doang gitu. Ya, silakan dites. Sama Ustadz Sugi boleh dilomba siapa lebih banyak hafal ayat di Alkitab. Yang diomongkan Juma tadi itu kan nggak persis gitu. Makanya dia suruh baca gitu. Iya. Tadi si VOC bilang bukan ayat tentang berkat itu. Jangan juga gitu. Tapi malu dia kan, lihat tuh. Sedangkan cara penyebutannya aja Juma itu sudah salah. Kalau di Kristen atau di Katolik Alkitab itu setiap versinya cara tulisannya beda, Bang. TB1, TB2 sama kitab zaman dulu terjemahan lama itu beda tulisan kalimat-kalimatnya. Betul nggak? Gini kawan. Maksud saya begini. Sedangkan cara penyebutan ayat kitab suci aja si Juma sudah salah. Kami tidak mengistilahkan nomor-nomor itu nggak ada. Kami bab, pasal, ayat. Nggak ada nomor sekian itu nggak ada. Itu sederhana sajalah. Bahwa kalian itu nggak tahu Alkitab. Itu. Ayat itu ambil dari mana kata ayat itu, Bang? Sudahlah, itu yang kami Kan pakai. sudahlah, inilah yang saya katakan. Dalam diri Anda itu adalah hantu suci. Karena semua hanya kebohongan. Tetapi kamu menyebut Holy Ghost yang ada dalam diri Anda itu. Setan suci itu. Semua serba diplesetin, semua serba tipu-tipu. Enggak. Dari mana Anda mengambil kata ayat? Saya mau mengatakan bahwa bagaimana Anda mau mengatakan bahwa saya benar sementara penyebutan aja
Anda sudah Oke, salah. kalau saya salah dengan mengatakan nomor, yang benar adalah ayat. Dari mana saya bisa mengatakan ayat Nggak di kitab usah. Anda? Ngapain kau tanya dari mana? Saya mau mengatakan bahwa istilah yang kau pakai itu tidak pakai di kami. Ya. Anda yang merampok, Anda yang nuduh ke saya. Oh, nggak bisa dong. Ya itu kan kami yang punya Alkitab. Nah, sekarang mana kata ayat di Alkitab? Loh, itu loh penyebutannya. Dari mana Anda menyebut kata ayat kalau tidak ada di kitab Anda? Penyebutannya. Ya, Kalau penyebutan yang Anda gunakan itu dari di mana? dalam itu ada nomor 1, 2 itu kami tidak menyebut bahwa itu nomor. Iya, karena saudara, Tapi itu adalah nyamar-nyamar jadi Islam. Oh, enggak. Kalau enggak, dari mana Anda mengambil kata ayat? Ini diskusi yang Ngapain kau bilang nyamar-nyamar untuk apa? Dari mana Anda mengambil kata ayat kalau Anda tidak rampok dari Al-Quran? Dari mana? Juma, dengar dulu omongan saya. Jangan cuman curhat, Dengar Bu. Dengar dulu omongan saya Juma. Hadapi saya dengan ilmu. Inilah kalian, semua serba Justru tipu-tipu. karena itu nggak ada tipu-tipu. Kalau Kita nggak ada saling tipu-tipu, menghormati. lalu siapa yang Kita ngajarin saling- Anda menyebut kata ayat? Kita Ayat saling itu hanya ada di menghormati. Al-Quran, tidak Nah, ada di itu kitab kan. lain. Kamu kan membenarkan dirimu sendiri. Karena memang Kalau begitu kamu hanya faktanya, membenarkan- kebenaran itu harus dibuat, Kalau disampaikan. hanya kamu membenarkan diri sendiri dan menutup kebenaran orang lain, itu kamu nggak bagus. Itu sebagai manusia Juma. Nah, Anda yang tidak bagus ditanya Itu. dari mana di dalam kitabmu ada kata ayat. Loh, jangan karena itu juga kamu pakai, terus kami pakai, kami biasanya pakai begitu, terus kamu bilang kami menjiplak punyamu. Oh, sorry lah. Ya, jangan begitu, Karena kawan. memang di Al-Quran itu berasal kata ayat itu. Loh, kami itu pakai ayat, nggak ada kau pakai istilah nomor-nomor itu, memang nomor togel. Iya, dituliskan ayat, nggak pakai nomor. Iya, tapi dari mana kata ayat ini kalian ambil? Nggak usah Ya, lah kau pokoknya tanya ayat itu. ini. Lo kok nggak usah? Penting itu. Lo kok nggak Apa usah? esensinya? Apa Esensinya esensi jelas, kamu nanya jelas. itu? Untuk membedakan antara karangan manusia Terus, dengan firman kamu Tuhan. Sekarang, aku mau tanya balik kamu. Kamu Aku tanya balik, saya belum menerima jawaban dari Anda. Dari mana Saya Anda mau merampok kata ayat? Dari mana? Saya mau tanya balik Anda cari penyakit dengan bahasan itu. Dengarkan saya. Dengar dulu, Wa min Juma. ayatihi Al-Quran. dulu, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Wa min ayat. Jelas dalilnya kami. Mana dalil ayat di kitab mana? Tunjukkan. Meri cakatum berjahe. Anda yang mengambil dari punya orang, habis itu Anda yang mengklaim. Harusnya Kalau Anda kamu diamkan. tidak mendengar Harusnya orang Anda lain itu diamkan susah. hasil rampokan, jangan Anda pamer. Oh, enggak. Lah, kalau enggak berarti ada di kitab Anda kata ayat. Kalau enggak berarti ada kata ayat. Di kitab Anda mana? Cuma, Tunjukkan. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kamu bisa mau mengatakan bahwa saya benar tentang Alkitab sementara kamu salah. Lazim yang kami pakai di Tidak gereja. salah, justru saya mengajarkan saudara di kitab saudara enggak ada ayat, yang ada adalah Kamu nomor. belajar. La haula wala quwata illa billah. Kan dulu luruskan dulu. Jadi gini, Bang catatan kaki. Jadi Belajar gini. bagaimana? Ya, dengerin dulu, Zuma. Ya, tunggu. Jadi Bang catatan kaki kan mengatakan bahwa kekristenan pakai kata ayat. Mana Padahal dalilnya? pastor kalian nggak ada. Jadi Mana cuma dalilnya? diluruskan kalian Bukan kembali nggak kepada ada. yang sebenarnya. Saya nggak Mana? menuduh kalian itu nggak ada. Mana dalilnya ayat di kitabmu? Iya, jadi istilah-istilah itu kan kalian ambil dari istilah Islam. Kalian ambil dari istilah Islam. Zaman dulu nggak pakai gitu, kalian pakai nomor kalian zaman dulu. Jadi kita tahu yang bersalah bukan kalian, yang ngerampok tuh nenek moyang kalian, kakek kalian, pendahulu kalian yang mengambil istilah itu. Tapi minimal gini, kalian tahu kakek kalian itu merampok, ya minimal janganlah ya kalian tunjukkan hasil rampok itu. Ya, jangan kalian pamerkan hasil rampok itu. Kalian ya udahlah, ya diam-diam saja, jangan lagi kalian pamer gitu. Jangan Malu. justru kamu membangunkan singa yang sedang Boleh nggak saya tidur. nanggapi host? Boleh nggak saya nanggapi host? Nah, Silakan. bagaimana kamu bilang merampok sementara kami duluan dari kalian kok? Mana kalau duluan mana dalilnya ayat di kitabmu mana? Ah, sudahlah. Sudahlah, mengkau pikir di sini gereja. Sudahlah. Di gereja kamu bisa nipu, di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa kau nipu, Bang, nggak bisa. Nggak bisa kamu nipu di sini, nggak bisa. Sejak Nggak bisa. Kami duluan daripada kitabmu. Ya mana? Coba tunjukkan. Sejarah Mana coba? kamu itu Mana?
Baru pertengahan, tapi semua dicuri. Kalau mau bilang rampok itu ya kamu cuma. Kamu yang merampok itu lihat dasarnya dulu. Kamu kan datang Mana dalilnya ayat di kitab mana? kok kami yang dibilang rampok. Iya, kalau kami dengan alasan itu mana? Jadi gini. Jadi kalau kamu bilang siapa duluan itu nggak ada hubungan. Kami ngerampok. Kristen Indonesia terakhir. Itu datang. Dengar dulu. Kristen Indonesia terakhir kalau di luar negeri mereka bilang chapter. Ya, di luar negeri pakai chapter, nggak ada ayat. Silakan dicek. Ya, silakan dicek luar negeri itu mereka ngomong apa? Chapter sama verse. Itu artinya apa? Chapter itu bab. Iya, Bab sekian. ini kan kita dalam konteks bahasa Indonesia tadi ini. Ya, Indonesia Saya mau mengatakan konteks bahasa Indonesia ini. Tadi kan kita ngobrol Ayat. dengan kita nih bercakap. Ayat itu bahasa Al-Quran, Bung. Kita bercakap-cakap tadi pakai Allahu bahasa Akbar, Indonesia. dasar maling, nggak tahu malu. Cuma aku ngomong sama dia dulu. Ini gitu. aja Tadi satu kamu bilang item gini. ini aja sudah kamu itu bisa dinilai tahu bahwa malu, nggak sudah tahu lah. malu. Ini catatan kaki. Itu. Bisa dengar nggak? Jadi gini, Kalian kau ini bilang kan, apa? kami duluan, Kristen duluan daripada Islam. Tapi kamu ngacu ke Oh, Indonesia iya, nih. itu sejarah. Ya? Itu Iya, sejarah. tapi di Indonesia Masa itu penggunaan juga kata kau ayat pungkiri? sudah Islam. Iya, Itu. penggunaan kata ayat Kau di, juga di pungkiri Indonesia. itu. Bang, dengar nggak? Kamu menggunakan istilah Islam sekarang di Indonesia. Kalau kamu mau pakai chapter nggak masalah, pakai chapter. Ya, pakai Ya chapter. ngapain kau suruh aku pakai chapter? Loh, kamu kan Itu. mengacu Aku cuma kepada mau sejarah. menjelaskan. Kalau nggak pakai bab, Host, betul nggak? begini host. Pakai bab dong. Host. Konsisten dong. Host. Ini kok di luar pakai ini, di Indonesia beda. Kok bisa beda gitu? Tuh, Harus host, pakai istilah dengar, Islam. dengar gitu. dulu lah host. Ya. Tuh. Host, bisa nggak saya nyambung host? Iya, kamu akui dulu Boleh. bahwa di luar negeri nggak pakai Bro, ayat. akui Cuma di Indonesia. apanya? Akui apanya bro? Di luar negeri ada pakai ayat nggak? Itu. Loh, negeri itu sudah ada bahasanya dari kita. Itu. Di luar nggak pakai ayat, coy. Cuma di Indonesia. Cuma. Itu. Itu kapan kalian Luar pakai? negeri itu bahasanya sudah. Ini kan kita ngomong ini konteksnya tadi Iya, kan pakailah terjemahannya. siapa ini Bang. Juma ini kan pakai nomor. Saya mau bilang Juma di Kristen atau Katolik itu nggak ada pakai nomor-nomor itu. Kau sebut bab terus pakai nomor, nggak ada. Lalu itu. apa di Katolik mula-mula apa dia pakai kalau bukan nomor? Apa? Gitu. Apa gah? Apa?